Baik, Bapak Ibu hadirin yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya sampaikan pada acara webinar JAS ke-15 mengenai strategi optimalisasi penilaian arsip. Saya Syah Maulana yang akan memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa dicukupkan. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan mempelajari mengenai strategi mudah dan praktis untuk dapat mengoptimalkan penilaian arsip dari ahlinya tentunya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekali lagi yang sudah hadir. Dan kami sampaikan bahwa PT JAS ini berlokasi di Yogyakarta yang menyediakan berbagai bimbingan teknis, pelatihan, webinar, dan juga konsultasi, terutama pada bidang kearsipan, bidang perpustakaan, bidang pengelolaan sosial media, dan lain sebagainya. Dan tentu dilaksanakan baik secara online maupun secara offline. Sebelum dimulai, saya ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu hadirin, jika ingin bertanya bisa langsung melalui chat room atau raise hand di tengah-tengah pemateri sedang menyampaikan materinya. Jangan lupa juga untuk Bapak Ibu dapat menyalakan kamera dan juga menggunakan virtual background yang telah kami sediakan. Dan juga harapannya Bapak Ibu bisa menyimak dari awal hingga akhir dan bisa mencatat materi yang akan disampaikan oleh pemateri pada pagi hari ini. Telah hadir ada Pak Rusidi, SIPMM, yang merupakan arsiparis ahli media di PAD DIY dan juga beliau merupakan ketua umum dari Asosiasi Arsiparis Indonesia di wilayah DIY dan beliau juga aktif di beberapa sosial medianya terutama di channel YouTube-nya yaitu Arsiparis Berbagi. Ini dapat Bapak Ibu tonton yang mana ini merupakan media berbagi kearsipan dari Pak Rusidi sendiri. Dan juga beliau merupakan penulis buku, di antaranya yaitu ada Pemusnahan Arsip di tahun 2015, Jadwal Retensi Arsip di tahun 2018, dan juga Kovadis Kearsipan Indonesia di tahun 2023. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan Pak Rusidi sebagai selaku pemateri pada kesempatan pagi hari ini. Waktu dan tempat saya silakan ke Pak Rusidi dalam webinar JAS ke-15 mengenai strategi optimalisasi penilaian arsip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Mas Dehan. Sihat Mas Ian. Oke, Bapak Ibu yang kami banggakan, sihat ya Bapak Ibu ya. Ini ada beberapa teman yang juga sudah saya kenal. Mbak Tati, halo Mbak Tati, Siap, Pak. Hadir, Pak. Siap, hadir. sihat Mbak Tati? Alhamdulillah sehat, Bapak. Sudah mandi? Belum. Oke, ada Bu Yuni, ini ada Bang Joni. Oke, hari ini hari Sabtu Bapak Ibu. Kemarin hari Jumat senang sekali ketemu dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat. Oke. Oke, langsung saja ya Mas Ian ya. Langsung saja waktu kita terbatas. Ini ada beberapa teman yang keburu mau ke mall. Oke. Oke.
Oke, strategi optimalisasi penilaian arsip. Ini dalam rangka pemusnahan, Bapak Ibu, di mana pemusnahan arsip itu menjadi kewajiban kita. Ya, setiap lembaga, setiap pencipta punya kewajiban memusnahkan arsip, dan dalam proses pemusnahan itu ada tahapan yang sangat penting, ya, yang sangat menentukan itu, yaitu penilaian. Penilaian ini tahapan yang sangat menentukan dan perlu perhatian serius dari kita semua, Bapak Ibu, karena penilaian itu satu tahapan yang sangat beresiko ketika tidak kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Oke, lanjut Mas Yan. Bapak Ibu, sedikit mengulang yang selalu saya sampaikan, bahwa arsip itu rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media rekam apapun. Tentu kalau terkait dengan media rekam arsip, Bapak Ibu, itu pasti sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Ya. Karena arsip itu rekaman informasi, maka media rekamnya itu sudah pasti akan secara otomatis sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Ya. Sekarang perkembangan teknologi komunikasi sangat luar biasa, Bapak Ibu, sehingga kita juga harus menyesuaikan. Ya. Maka sekarang sedang kita laksanakan arsip berbasis elektronik. Ada aplikasi Sri Kandi di negara kita, Bapak Ibu, yang sekarang memang sudah mulai kita laksanakan sejak beberapa tahun yang lalu. Jadi ini kita tidak bisa terlepas dari perkembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Karena arsip itu sendiri juga tercipta karena ketentuan administrasi. Nah, berbicara administrasi tentu dapat dipastikan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi maupun teknologi komunikasi. Baik. Kemudian arsip itu tidak hanya yang dibuat tetapi juga yang diterima, Bapak Ibu. Jadi ketika kita membuat arsip, itu berarti kita menciptakan arsip. Ketika kita menerima naskah, menerima arsip, menerima dokumen dari pihak lain yang mitra kerja kita juga menciptakan arsip. Jadi berbicara arsip itu baik yang dibuat maupun yang diterima. Dari lembaga apapun, dari siapapun. Kemudian itu semua dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi kita. Ya. Itu semua dalam rangka untuk mendukung apa yang menjadi tugas fungsi lembaga kita. Itu arsip ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini sudah bukan hal yang baru, yang asing lagi bagi kita. Lanjut Mas Yan. Penilaian arsip Bapak Ibu. Jadi penilaian itu tindakan menganalisis arsip. Tindakan menganalisis arsip setelah habis masa simpannya, guna untuk memastikan apakah arsip tersebut boleh dimusnahkan apa tidak. Sudah memenuhi persyaratan untuk dimusnahkan atau belum. Itu yang dimaksud penilaian dalam konteks ini. Ya. Penilaian dalam rangka pemusnahan.
Meskipun di jadwal retensi arsip yang kita miliki, di sana ditentukan nasib akhirnya musnah, maka arsip itu belum tentu boleh dimusnahkan. Ya. Sebaliknya, di jadwal retensi arsip, di sana ditentukan nasib akhirnya permanen atau statis, belum tentu arsip yang kita miliki itu menjadi permanen atau statis. Ya. Karena yang menentukan arsip itu musnah atau permanen itu tim penilai. Dari hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai, bukan jadwal retensi arsip. Jadwal retensi arsip itu hanya alat, instrumen ya, dalam manajemen arsip dinamis sebagai sarana untuk membatasi umur simpan arsip. Ya, untuk membatasi umur simpan arsip. Bukan alat untuk mengeksekusi arsip itu boleh musnah atau tidak. Arsip itu permanen atau tidak. Penentuan suatu arsip boleh musnah atau tidak, permanen atau tidak, tetap berdasarkan hasil penilaian, bukan JRA. Nah, syarat suatu arsip itu boleh dimusnahkan ada 6, Bapak Ibu. Yang pertama, arsip itu dinyatakan musnah dalam JRA. Dinyatakan musnah dalam JRA. Jadi dalam form JRA, Bapak Ibu, biasanya ada beberapa informasi, misalnya urean. Urean itu isi arsip atau jenis arsip. Kemudian yang kedua retensi, ada retensi aktif, ada retensi inaktif. Kemudian yang terakhir itu nasib akhir, ya, musnah atau permanen. Itu informasi yang ada di JRA. Tetapi perlu kami sampaikan di sini Bapak Ibu, bahwa yang kolom terakhir, yang nasib akhir, ya, yang nasib akhir itu tidak otomatis. Tidak otomatis. Karena arsip dinamis itu nilai gunanya masih berubah-ubah. Ya, masih berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, terkadang arsip yang kita miliki itu tidak memenuhi persyaratan untuk dimusnahkan, ya, atau tidak memenuhi persyaratan untuk disestatiskan. Ya. Meskipun isinya sama dengan apa yang diurai, dengan apa yang tercantum di JRA. Terkadang arsip yang kita miliki itu, ya, yang kita terima dari unit pengolah, itu hanya fotokopi, bukan yang asli. Terkadang arsipnya tidak lengkap, tidak sah. Gitu. Meskipun secara umum informasinya sama dengan apa yang ada di JRA. Makanya Bapak Ibu, apa yang tercantum di JRA, khususnya di kolom terakhir, nasib akhir, itu bukan harga mati. Ya. Yang menentukan arsip itu boleh musnah atau permanen, tetap hasil dari penilaian yang dilakukan oleh tim penilai. Bahkan retensi pun itu juga bukan harga mati. Artinya apa? Ketika arsip itu umur simpan aktifnya sudah habis menurut JRA, ya, itu masih bisa ditawar. Kalau memang menurut unit pengolah, meskipun arsip itu masa simpan aktifnya sudah habis, tetapi masih digunakan oleh unit pengolah, maka arsip itu tidak harus dipindahkan, ya, ke unit kearsipan. Meskipun jangka simpannya sudah habis sebagai arsip aktif. Jadi sekali lagi terkait dengan arsip, ya, ini betul-betul sesuai dengan kebutuhan sahabat arsip Bapak Ibu semua. Ya.
sesuai dengan kebutuhan unit, baik itu unit pengolah maupun unit kearsipan. Jadi JRA itu hanya sebagai patokan, sebagai acuan, sebagai referensi gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Yang kedua, sudah habis masa simpannya. Oke. Tadi sudah kami singgung, masa simpan itu tercantum di JRA. Tetapi tidak dengan serta-merta arsip yang habis masa simpannya itu boleh dimusnahkan. Tetap harus berdasarkan hasil penilaian. Yang ketiga, sudah tidak memiliki nilai guna. Artinya, arsip yang akan kita musnahkan itu sudah tidak memiliki nilai guna sama sekali. Baik nilai guna primer maupun nilai guna sekunder. Atau sudah tidak digunakan sama sekali baik oleh pencipta maupun oleh pihak lain di luar pencipta. Itu artinya arsip itu sudah tidak memiliki nilai guna sama sekali. Yang keempat, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang. Ya, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang. Yang kelima, tidak berkaitan dengan proses penyelesaian perkara. Ini sudah sangat jelas, Bapak Ibu, ketika arsip itu meskipun umur simpannya sudah habis, ya, ketika arsip itu masih bermasalah, kegiatannya masih bermasalah, maka tidak boleh dimusnahkan. Harus diperpanjang retensinya. Jadi ada istilah perpanjangan retensi, Bapak Ibu. Dan ini yang lebih tahu adalah unit pengolah selaku pemilik atau pencipta arsip. Yang terakhir, ini sangat subjektif, Bapak Ibu, tidak berpotensi dibutuhkan kembali. Ini sangat subjektif. Tetapi ini sangat penting, ya. Ini memang sengaja saya tambahkan dan saya tulis di buku saya, di buku pemusnahan arsip tahun 2025. Dasarnya adalah pengalaman. Jadi ketika kita akan memusnahkan arsip, kita harus berpikir, Bapak Ibu, kira-kira arsip yang ada di tangan kita, ya, itu potensi tidak, ya, ya, ke depan dibutuhkan kembali. Jadi tidak berpotensi dibutuhkan kembali. Ini subjektif, Bapak Ibu, tapi ini penting. Ya, harus kita jadikan pertimbangan. Lanjut, Mas Yan. Nah, ini pesan dalam penilaian Bapak Ibu. Jangan sampai kita memusnahkan arsip yang permanen dan mempermanenkan arsip yang musnah. Karena masing-masing beresiko. Jadi kesalahan kita dalam menilai arsip, dalam menentukan arsip itu boleh musnah apa tidak, itu akan berakibat sangat fatal. Kalau sampai terjadi kesalahan di dalam kita melakukan penilaian. Maka pesan saya adalah jangan sampai kita itu memusnahkan arsip yang permanen dan mempermanenkan arsip yang musnah. Memusnahkan arsip yang permanen akan berakibat kita kehilangan bukti sejarah. Ya, kita akan kehilangan bukti sejarah. Kalau kita sampai salah dalam memusnahkan. Karena arsip itu tidak akan tergantikan. Arsip itu tidak akan tergantikan. Tidak akan keluar lagi arsip yang sama, Bapak Ibu. Itu. Ketika kita sampai salah memusnahkan arsip, misalnya buku induk siswa, kok sampai dimusnahkan akibat ketidaktahuan, maka tidak akan lagi lahir buku induk yang sama. Ini uniknya arsip, Bapak Ibu. Kehebatan arsip, keistimewaan arsip di sini. Arsip itu tidak akan lahir, ya, kembali. Tidak akan lahir arsip yang sama untuk yang kedua kali. Karena apa? Arsip itu tercipta bersamaan dengan terjadinya peristiwa.
Jadi waktu itu tidak akan terulang. Peristiwa itu tidak akan terulang. Itu. Makanya kita harus hati-hati di dalam kita menentukan vonis arsip itu boleh musnah apa tidak. Ini ketika kita sampai memusnahkan arsip yang permanen. Dampaknya seperti itu. Kemudian mempermanenkan arsip yang musnah. Ini juga beresiko. Beresiko apa? Inefisiensi. Karena kita harus mengelola arsip, harus menyediakan tempat, menyediakan peralatan, menyediakan anggaran, menyediakan tenaga untuk mengelola arsip yang sama sekali tidak ada gunanya. Ya, yang mestinya dimusnahkan, tetapi tidak kita musnahkan. Jadi kita melakukan pekerjaan yang sia-sia, yang mubazir, gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kita itu memusnahkan arsip yang permanen dan mempermanenkan arsip yang musnah. Karena masing-masing beresiko. Itu ya Bapak Ibu ya. Sampai di sini dulu, barangkali ada yang perlu didiskusikan Bapak Ibu agar forum ini lebih santai. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Ihan, kita bisa tanya jawab ya Mas Ihan ya. Betul, Bapak. Tidak nunggu waktu khusus kan? Betul, Bapak. Oke, Iya. ya Bapak Ibu ya. Silakan seandainya ada pertanyaan Bapak Ibu. Di sini ada pertanyaan, Bapak, dari Ibu Hartati di kolom chat. Hmm. Eh, Mungkin saya bacakan nggak? Oke, oke. Oke. Sini izin bertanya, Bapak, JRA tidak boleh sebagai alat eksekusi arsip. Jika di JRA musnah tapi tim penilai memutuskan arsip yang dinilai punya nilai guna panjang sehingga diputuskan permanen dan berujung penyerahan ke LKD. Yang pertama, bagaimana jika LKD menolak menerima dengan alasan di JRA musnah? Apa yang harus dilakukan pencipta arsip jika ada penolakan? Apakah tetap disimpan dengan menambah retensi arsip sampai benar-benar aman dari kasus atau pemeriksaan? Lalu yang kedua, ini bolehkah arsip rencana pengadaan barang khususnya belanja habis pakai boleh dimusnahkan, baik nilai kecil maupun nilai yang fantastis. Seperti itu, Bapak. Oke. Bu Tati. Halo Bu Siap, Tati. Bapak. Iya, siap, Bapak. Siap. Oke. Ini menarik. Apakah boleh ya? Apakah boleh tim penilai ya? Apakah boleh tim penilai itu mempermanenkan arsip yang di JRA dinyatakan musnah? Sangat boleh dan itu sangat bisa terjadi. Maka di depan sejak awal sudah saya sampaikan bahwa JRA itu bukan alat untuk mengeksekusi. JRA itu hanya referensi, acuan saja, bukan alat untuk mengeksekusi. Alat yang digunakan untuk mengeksekusi tetap hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai. Misalnya sekarang, di JRA itu dinyatakan musnah. Bisa jadi setelah arsip itu dinilai oleh tim penilai menjadi arsip permanen. Karena JRA itu terlalu global. Saya berikan contoh. Di JRA terkait dengan perlombaan itu akan dihukumi musnah. Ya. Jadi tentang kegiatan perlombaan itu dinyatakan musnah di JRA.
Ketika kita melaksanakan kegiatan perlombaan, bisa jadi berkas atau arsip yang kita miliki itu tidak musnah, menjadi arsip permanen. Mengapa? Karena perlombaan yang kita laksanakan itu bagian kebijakan pemerintah kita. Saya berikan contoh real. Di Jogja itu ada lomba namanya lomba gobak sodor. Ya, lomba gobak sodor itu semacam permainan tradisional. Mengapa pemerintah menyelenggarakan lomba gobak sodor? Karena pemerintah ingin mengembalikan, ingin membangkitkan kembali rasa persatuan, rasa kekompakan, rasa kegotong royongan yang mulai tergerus dengan kemajuan teknologi, dengan perkembangan zaman. Ingin membangkitkan semangat itu lagi dan juga ingin menghidupkan kembali seni atau olahraga tradisional. Ya, karena olahraga atau seni itu memiliki makna yang sangat luar biasa. Nah, karena lomba itu dilaksanakan ada misi, ada tujuan, keinginan pemerintah untuk membangkitkan lagi rasa kebersamaan, rasa kegotong royongan, semangat persatuan di tengah masyarakat yang mulai hilang. Maka arsip tentang lomba yang di JRA dinyatakan musnah itu bisa menjadi permanen. Karena kita menilai arsip itu tidak hanya yang tersurat, tidak hanya hitam putih, apa yang tertulis di arsip, tetapi juga yang tersirat. Ada apa dengan arsip tersebut? Mengapa pemerintah menyelenggarakan lomba yang terkesan remeh-temeh, yang terkesan sepele? Ternyata memiliki tujuan yang luar biasa. Ingin membangkitkan lagi, ingin menghidupkan lagi budaya, seni, olahraga tradisional. Ingin memupuk lagi, ingin menghidupkan kembali rasa kegotong royongan yang sudah mulai hilang. Nah, dengan pertimbangan seperti itu, maka meskipun itu arsip hanya tentang lomba, bisa menjadi permanen. Padahal di JRA ditentukan musnah. Itu ya, Mbak Tati, Bu Tati. Jadi untuk pertanyaan Ibu yang pertama terkait dengan yang apa, bolehkah kita mempermanenkan arsip yang di JRA itu dinyatakan musnah? Sangat boleh dan itu sangat mungkin terjadi. Ya, itu. Karena JRA bukan alat untuk mengeksekusi. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi apa Mas ya? Diserahkan ke lembaga kearsipan, tapi lembaga kearsipan menolak. Oke, ini agak janggal, agak aneh. Pencipta arsip punya kewajiban untuk melakukan penilaian. Hasil penilaian itu ada dua. Satu, musnah. Kalau perangkat daerah atau pencipta arsip di dalam melakukan penilaian, kemudian dihasilkan arsip usul musnah, itu dimintakan persetujuan ke lembaga kearsipan. Ya. Bisa jadi nanti
yang diusulkan oleh lembaga, oleh pencipta, tidak disetujui oleh lembaga kearsipan. Karena memang tugasnya lembaga kearsipan adalah memverifikasi atau menilai kembali apa yang sudah dinilai atau apa yang diusulkan musnah dari pencipta arsip, dari perangkat daerah. Ya. Kemudian keluar persetujuan pemusnahan yang ditandatangani oleh bupati, wali kota, atau gubernur. Ini kalau kita berbicara di tingkat Pemda. Itu tugas, kewenangan lembaga kearsipan, memberikan persetujuan, memverifikasi atau menilai kembali arsip yang diusulkan musnah dari perangkat daerah, ya, dari pencipta arsip, gitu. Untuk selanjutnya dikeluarkan surat persetujuan. Bisa jadi yang diusulkan musnah tidak disetujui. Karena menurut lembaga kearsipan itu tidak boleh musnah. Dan memang seperti itu. Kami pun melakukan hal yang sama seperti itu. Nah, ini yang Mbak Tati permasalahkan adalah menurut Mbak Tati atau menurut pencipta arsip permanen. Ya. Ketika akan diserahkan ke lembaga kearsipan, ditolak. Menurut lembaga kearsipan tidak permanen. Dasarnya JRA. Nah, mestinya itu tidak boleh terjadi. Ya. Mestinya tidak boleh terjadi. Mestinya tidak boleh terjadi. Harus didiskusikan, harus diperdebatkan. Menurut pencipta permanen, menurut lembaga kearsipan musnah. Sehingga lembaga kearsipan tidak mau menerima. Karena menurut lembaga kearsipan adalah musnah. Ini patut dipertanyakan. patut dipertanyakan. Tetapi kewenangannya adalah lembaga kearsipan yang lebih berhak. Karena lembaga kearsipan itu yang melakukan verifikasi, ya, arsip itu boleh musnah atau tidak, arsip itu permanen atau tidak, itu kewenangan lembaga kearsipan. Tetapi pihak pencipta tetap ngotot, tetap meyakini bahwa itu permanen. Maka solusinya adalah yang dapat saya sampaikan di sini, pencipta arsip atau perangkat daerah yang meyakini bahwa arsip itu permanen, kemudian lembaga kearsipan tidak mau menerima, kemudian sudah didiskusikan, ya, tetap masing-masing berpegangan pada pendapatnya sendiri-sendiri, maka saran saya adalah silakan pencipta arsip tetap menyelamatkan arsip yang diyakini permanen sebagai arsip inaktif. Diperpanjang umur simpannya sebagai arsip inaktif. Mengapa saya menyarankan demikian? Karena begini, tanggung jawab penuh terkait dengan arsip itu adalah pencipta, bukan lembaga kearsipan. Karena apa? Kalau terjadi sesuatu terhadap arsip, misalnya sampai salah musnah, itu yang rugi, yang menanggung resikonya, utamanya adalah pencipta arsip. Oke. Karena itu pernah terjadi di suatu daerah. Arsip yang mestinya belum boleh musnah, tetapi dimusnahkan.
Siapa yang rugi? Lembaga atau dinas yang bersangkutan. Itu kebetulan terkait dengan anggaran. Jadi arsip tentang aset belum waktunya dimusnahkan, tetapi dimusnahkan, kemudian ada pemeriksaan dari BPK. Seandainya harus mengembalikan anggaran, yang mengembalikan ya perangkat daerah yang bersangkutan. Yang menanggung resiko perangkat daerah yang bersangkutan. Maka belajar dari pengalaman ini, Bapak Ibu semua, khususnya Mbak Tati, kalau memang menurut pencipta arsip, menurut Didas, arsip itu permanen, tetapi ditolak oleh lembaga kearsipan, maka perpanjang saja statusnya sebagai arsip inaktif, diselamatkan di lembaga atau di dinas yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, tetap harus didiskusikan. Tentu masing-masing punya alasan mengapa itu permanen, mengapa tidak permanen. Kalau perlu konsultasikan dengan ahlinya, dengan lembaga yang lebih tinggi. Ketika terjadi beda pendapat. Gitu. Tapi yang harus kita pahami bersama adalah ini soal ilmu. Beda pendapat itu hal yang biasa. Tapi harus ada penyelesaiannya, harus ada solusinya. Itu ya, Bu Tati ya. Yang pertama tetap diskusikan. Kalau menurut kita, saya adalah permanen. Karena begini, menurut lembaga kearsipan tidak permanen. Alasannya apa? Itu. Sementara belum ada kesepakatan, maka dalam rangka penyelamatan, karena nanti seandainya terjadi apa-apa, juga yang menanggung adalah pencipta arsip, maka selamatkan arsip itu di pencipta arsip. Diperpanjang umur simpannya, statusnya sebagai arsip inaktif, sehingga disimpan di record center dinas yang bersangkutan. Oke, itu ya, Mbak Tati. Iya, Untuk yang iya, Bapak. pertanyaan yang pertama, halo Mbak Tati. Ya, siap, Bapak. Ya, Bapak. Nanti saya lakukan itu, Bapak. Jadi solusinya itu, Mbak. Oke, siap, Saran Bapak. saya solusinya itu. Solusinya itu. Tapi tetap harus didiskusikan dengan lembaga kearsipan. Ya. Baik, Bapak. Baik, baik, Bapak. Kalau tetap tidak mau menerima, amankan arsip itu di dinas, disimpan di record center. Itu akan lebih apa ya? Akan lebih aman. Artinya, seandainya terjadi apa-apa kan yang juga menanggung resikonya kan pencipta sendiri, bukan lembaga kearsipan. Itu ya Mbak Tati ya, Bapak Ibu semua ya. Iya, iya, Bapak. Bapak, Ini eh, Bapak, ya. untuk pertanyaan selanjutnya mengenai rencana pengadaan barang pakai habis, Bapak, itu bisa diusulkan musnah atau permanen, Bapak? Oke. Eh, barang pakai habis. Barang pakai Perencanaan, habis. Seperti alat tulis kantor ya. ya, tapi Oke. ada nilainya yang fantastis, Pak. Kalau untuk rumah sakit itu kadang sampai bermiliar-miliar gitu, Pak. Oke. Yang pertama, ketika kita menentukan arsip tentang pengadaan barang, aset, apakah itu barang pakai habis ataukah barang yang apa istilahnya ya? Ya tidak pakai habis itu ya. Ya aset lah itu. Jangan tinggalkan pengurus barang atau pengelola barang. Terjadinya kasus pemusnahan aset yang mestinya belum boleh dimusnahkan, tapi dimusnahkan. Karena tim penilai tidak melibatkan pengelola barang. Tidak melibatkan pengurus barang ketika melakukan penilaian arsip. Karena apa? Yang tahu barang itu sudah dihapus apa belum,
Itu pengelola barang yang tahu aturan-aturan tentang perbarangan. Itu pengelola barang. Gitu. Jadi yang tahu perbarangan, mulai dari proses pengadaan sampai penghapusan, itu pengelola barang, pengurus barang. Beliau yang mencatat, beliau yang tahu aturan-aturannya. Nah, ketika kita menilai arsip tentang pengadaan, jangan tinggalkan petugas atau pengelola barang, pengurus barang. Masukkan beliau ke tim penilai arsip. Oke, itu hukumnya wajib. Ya, menurut saya itu hukumnya wajib. Karena apa? Beliau yang lebih tahu tentang seluk-beluk kegiatan itu. Dan arsip itu hasil samping dari pelaksanaan kegiatan. Aturan-aturannya seperti apa? Beliau yang lebih tahu. Oke, itu ya Mbak, tadi yang pertama. Yang kedua, saya sekarang menyampaikan apa yang saya alami. Ketika kita menilai arsip, itu juga harus mempertimbangkan kebutuhan sumber daya kearsipan, tempat, peralatan, anggaran, dan sebagainya. Pertimbangkan itu. Kalau arsip itu betul-betul sudah tidak bernilai guna, kok kita permanenkan, akan terjadi inefisiensi, pemborosan. Sekarang kembali ke pengadaan, rencana pengadaan. Namanya saja rencana pengadaan kok. Rencana loh ya, rencana pengadaan. Artinya belum terlaksana. Rencana itu bisa berubah. Apalagi terkait dengan barang pakai habis. Rencana pengadaan barang ya yang pakai habis itu baru rencana, kemudian barang pakai habis. Apakah perlu kita permanenkan? Kalau hanya arsip seperti itu, mengandung nilai guna kebuktian tidak, mengandung nilai guna informasional juga tidak, karena baru rencana, belum ada transaksi di sana. Oke. Kemudian nilainya fantastis, nilainya sangat besar, tapi kan masih rencana. Kecuali kalau itu sudah pelaksanaan beda lagi. Karena besarnya angka itu juga menjadi pertimbangan. Kegiatan dengan angka yang monumental, dengan angka yang fantastis, itu potensi untuk dicari kembali. Dasarnya pengalaman, Bapak Ibu. Jadi kegiatan-kegiatan, proyek-proyek besar, apalagi yang bersentuhan dengan masyarakat, itu potensi dibutuhkan kembali. Itu. Seandainya itu tidak menjadi aset permanen, paling tidak masa inaktifnya yang harus diperpanjang. Sekali lagi, terkait dengan arsip, seandainya ada masalah, itu yang nanggung resiko adalah pencipta, dinas yang bersangkutan. Maka kehati-hatian sangat diperlukan. Tapi jangan sampai terlalu berlebihan ya. Karena begini, kalau kita takut memusnahkan arsip, maka selamanya tidak akan pernah melakukan pemusnahan. Kalau terlalu berani, kita akan kehilangan banyak bukti kesejarahan. Solusinya apa? Tingkatkan kemampuan tim penilai dalam menganalisa arsip, sehingga tidak sampai salah dalam melakukan penilaian. Gitu Mbak Tati ya. Bapak maaf, untuk tambahan bahwa di rencana pengadaan itu di dalamnya sudah termasuk ada pemenang lelang, Bapak.
pemenang lelang dan penunjukan pemenang lelang, Bapak. Jadi memang komplit, Pak, dari awal sampai eh, terjadinya penunjukan pemenang lelang tersebut, Bapak. Jadi udah Oke, ngeberkas gitu loh, Pak. Dan semua berkas itu asli. baik. Tidak perlu marah ya, Mbak ya. Ya, Oke, ini siap, ilmu. siap. Ini kita diskusi. Baik. Siap, Bapak, siap. Oke. Mengapa saya menambah 2 poin terkait dengan apa syarat arsip itu boleh dimusnahkan? Ya, itu semata-mata karena pengalaman saya sudah 35 tahun melaksanakan penilaian arsip. Sejak tahun 90-an kami itu sudah menilai arsip, sudah melakukan pemusnahan. Maka kami beranikan menambah 2 poin itu. Tidak berpotensi dibutuhkan kembali. Ini subjektif. Ini subjektif. Tapi itu harus dijadikan pertimbangan. Karena sekali lagi, ketika terjadi salah musnah berakibat fatal. Maka untuk masalah yang Mbak Tati hadapi terkait dengan rencana pengadaan, di sana sudah ada pemenang lelang dengan angka yang fantastis gitu, apalagi dikaitkan dengan kasus yang sering terjadi di daerah Ibu. Maka kalau menurut dinas yang bersangkutan, arsip itu belum boleh dimusnahkan, maka perpanjang umur simpannya. Ya, solusinya Baik, Bapak. cari aman. Jadi kalau memang Ibu meyakini, ya, meyakini bahwa arsip tentang rencana pengadaan barang yang nilainya fantastis, apalagi di situ juga ada pemenangnya, dan juga dikaitkan dengan kasus-kasus yang sering terjadi, baik di daerah Ibu maupun di daerah lain, maka solusinya adalah selamatkan arsip itu. Statusnya sebagai arsip dinamis inaktif yang harus disimpan di record center perangkat daerah yang bersangkutan. Bukan arsip permanen. Statusnya belum permanen ya, tetapi masih Baik. menjadi arsip inaktif di pencipta arsip. Oke, itu Bu tadi. Ya, baik, Bapak. Matur suwun, Bapak. Baik, Jadi nanti akan saya itu laksanakan. itu itu apa masukan atau saran saya dasarnya apa? Pengalaman. Oke. Dan kehati-hatian itu perlu. Bukan berarti kita takut loh ya. Jadi hati-hati itu perlu, tapi bukan berarti kita ketakutan untuk memusnahkan. Itu terkait dengan poin-poin yang keenam, yang tadi persyaratan pemusnahan. Ya, Bu Tati ya. Ya, siap, Bapak. Matur suwun, Bapak. Ya. Oke, ikuti acara ini sampai selesai, jangan terus pergi loh ya. Ya. Terus begitu sudah terjawab pertanyaannya terus mau pergi ke mall. Ya, siap, Bapak. Siap. Oke. Ini Mas Yan langsung kembali ke materi apa di ada pertanyaan nggak Mas Yan? Betul, ada dua pertanyaan lagi, Bapak. Gitu. Oke. Eh, Apa pertanyaan apa Mas Yan? Ini dari Ibu Sri, ada terkait dalam JRA, semua arsip kebijakan berakhir permanen. Biasanya kebijakan dituangkan dalam surat keputusan, baik SK Bupati atau Wali Kota. SK Kak Dinas, apakah berarti semua SK permanen atau tetap dilihat informasinya? Kadang dalam penilaian arsip masih bingung, Pak. Di EJRA tidak ada, akhirnya dinilai dengan nilai guna. Mau dimusnahkan kok ada nilai sejarahnya, mau dipermanenkan kok arsipnya tidak lengkap. Sebaiknya bagaimana begitu, Bapak? Saya juga bingung. Baik, begini Bapak Ibu, ini dari Bu Yati. Eh, arsip tentang kebijakan
Ya. Arsip tentang kebijakan itu termasuk arsip yang mengandung nilai guna kebuktian. Ya. Mengandung nilai guna kebuktian. Itu ada di SE Kepala Andri nomor 2 tahun 83. Karena itu mengandung nilai guna kebuktian, maka di JRA pun juga dinyatakan sebagai arsip permanen. Arsip yang tidak boleh dimusnahkan. Karena bernilai guna kebuktian. Arsip yang berisi tentang kebijakan. Karena dari arsip itu akan dapat kita ketahui apa yang dilakukan oleh para pimpinan di masa tertentu, di periode tertentu. Kebijakan-kebijakan apa? Itu akan mencerminkan buah pikiran pimpinan pada masa itu. Itu. Misalnya ada daerah dalam rangka untuk membantu anak-anak sekolah, ya, dan agar siswa juga belajar untuk berusaha, ada kebijakan, ada program babonisasi, misalnya. Jadi setiap siswa diberi 2 ekor ayam untuk dipelihara. Di satu sisi siswa sudah belajar untuk beternak, di sisi lain dari satu pasang ayam tersebut nanti bertelur, kemudian bisa untuk tambahan gizi, ya. Kemudian bisa untuk dikembangbiakkan, bernilai ekonomi, bisa untuk membantu biaya sekolah dan seterusnya. Ada daerah yang punya kebijakan seperti itu. Artinya itu mencerminkan pola pikir, mencerminkan apa yang dilakukan oleh pimpinan saat itu. Ada juga daerah yang punya kebijakan program sinkronisasi. Ya. Jadi setiap keluarga diberi pohon singon untuk ditanam. Kemudian ada daerah yang punya kebijakan warga harus membeli produk dalam negeri, misalnya begitu. Nah, makanya kebijakan tersebut, ya, yang biasanya dituangkan dalam bentuk produk hukum itu menjadi arsip statis karena mengandung nilai guna kebuktian. Bisa dalam bentuk peraturan gubernur, peraturan wali kota, peraturan dan sebagainya. Ya, pertanyaannya dari Mbak Yati, apakah semua SK itu menjadi permanen? Oke. Kalau itu kebijakan, biasanya bentuknya peraturan. Kalau SK itu ketetapan, itu lebih ke sifatnya sementara. Jadi misalnya tentang pembentukan tim dan sebagainya. Jadi kalau bentuknya produk hukum itu peraturan-peraturan, itu menjadi permanen. Kalau itu SK, surat ketetapan, misalnya pembentukan tim pembina, tentu kalau yang seperti itu boleh musnah. Gitu. Artinya begini, terkait dengan produk hukum, tetap harus dilihat isinya, isi informasinya. Itu kebijakan atau bukan? Surat edaran itu bukan produk hukum. Tetapi ketika surat edaran itu berisi informasi yang monumental, informasi yang istimewa dalam tanda petik, maka bisa menjadi arsip permanen. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk mempermanenkan arsip, untuk memusnahkan suatu arsip, ini memang tidak mudah, tidak mudah. Lain daerah bisa jadi lain, ya. Lain daerah bisa jadi lain, sehingga tidak bisa digebjak uyak, tidak bisa disamaratakan. Semuanya kembali kepada tim penilai, ya. Semuanya kembali kepada tim
tim penilai. Itu ya Mbak Yati ya. Oke. Ya. Kadang dalam penilaian masih bingung. Di JRA tidak ada. Oh ya, oke. Begini Bapak Ibu. Arsip yang kita miliki belum tentu tertuang di JRA. Karena di JRA itu hanya apa? Umum, ya. Lebih ke jenis arsip. Tidak mendetail seperti apa yang ada di SKKAD. Itu. Karena apa? Kita belum selaras. Makanya dulu kan pernah ada apa ya? 3 in 1. 3 in 1 itu klasifikasi, kemudian JRA, kemudian sekat. Itu harus selaras. Satu tarian nafas. Itu. Apa yang dibunyikan di JRA, sorry, apa yang dibunyikan di kode klasifikasi, juga dibunyikan di JRA, juga dibunyikan di sekat. Karena kode klasifikasi itu lebih terperinci daripada JRA yang selama ini kita miliki. Kalau sudah selaras seperti itu, ya, selaras antara klasifikasi arsip, JRA, dan sekat, maka apa yang disampaikan oleh Mbak Yati ini bisa diminimalisir. Apa yang kita miliki pasti tercantum di JRA, tercantum di klasifikasi, tercantum di sekat. Meskipun tetap tidak bisa 100% ya, tetap tidak bisa 100%. Itu. Tapi paling tidak sudah tidak seperti JRA yang kita miliki 10 tahun yang lalu. Itu. Saya dulu pernah berpikir begini Bapak Ibu. JRA itu ya dibuat setiap instansi. Karena apa? Masing-masing instansi itu memiliki arsip yang berbeda-beda. Tapi tidak mungkin secara regulasi. Makanya ketika kita menyusun JRA, itu harus menerima masukan dari setiap perangkat daerah. Perangkat daerah A punya arsip apa saja dimasukkan di JRA. Perangkat daerah B punya apa saja dimasukkan di JRA. Seperti ketika kita nyusun klasifikasi, seperti ketika kita nyusun sekat. Persoalannya adalah JRA itu harus mendapat persetujuan ANRI, sedangkan sekat dan klasifikasi tidak. Itu menjadi persoalan. Karena bisa jadi JRA yang kita susun sudah menyesuaikan dengan sekat, sudah menyesuaikan dengan klasifikasi, tidak disetujui oleh ANRI. Bisa jadi. Itu. Jadi secara regulasi saja sudah berbeda. Ya Mbak Yati ya. Kemudian di JRA tidak ada, kemudian dinilai dengan menggunakan nilai guna. Ini secara regulasi nanti malah repot. Karena begini, kalau kita menilai arsip, dasarnya nilai guna, maka harus mendapat persetujuan ANRI. Lagi, kalau kita menilai arsip, memusnahkan arsip, dasarnya bukan JRA, tetapi nilai guna, itu harus mendapat persetujuan ANRI sebelum kita musnahkan. Itu diatur di PP 28. Makanya, kalau kita punya JRA, ya kita tetap pemusnahannya berdasarkan JRA. Kalau ada arsip yang tidak persis dengan JRA, coba cari apa? Cari jenis arsip yang paling mendekati. Seperti ketika kita menentukan kode klasifikasi arsip. Ketika di kode klasifikasi tidak ada, kita cari yang paling dekat. Begitu pula ketika kita menilai arsip akan dalam rangka pemusnahan. Ya. Cari berkas atau dokumen yang paling dekat. Itu. Karena nanti ketika kita
bahasanya adalah berdasarkan nilai guna, nanti prosedur pemusnahannya sudah berbeda. Dan gini Mbak Yati, nggih. Halo Mbak Yati mengikuti? Iya Pak, Oke. masih. Gitu ya Mbak Yati ya. Iya, Sebaiknya cari ini Mbak, kalau memang apa ya, di daerah belum ada, coba cari yang mendekati Mbak. Cari cari berkas yang paling mendekati. iya. Sebenarnya Itu bukan solusinya, pakai solusinya nilai itu. guna Pak, tapi apa ya, subjektivitas tim penilai itu loh Pak. Bukan Heeh, nilai guna, tapi akhirnya kan di JR tidak ada. Akhirnya kan dari tim penilai eh ini ya subjektivitas masing-masing lebih ke subjektivitas. Oh ini kayaknya kok ada nilai sejarahnya. Misalnya aja arsip proyek yang nasional yang sekarang betul. sudah ada itu kan sering terjadi tuh Pak saat kita menilai arsip yang sudah lama. Tapi mau dimusnahkan itu kok, oh ini ada nilai sejarahnya dulu ada sekarang nggak ada. Tapi mau dipermanenkan itu kadang arsipnya itu tidak lengkap hanya Oke, informasi kecil itu sebaiknya oke, dipermanenkan. oke. Ye. Saya bisa memahami, Mbak, ketika kita menilai arsip memang seperti itu. Subjektivitas, ya tidak bisa kita pungkiri, pasti ada. Makanya hasil penilaian itu harus diplenokan. Harus diplenokan. Hasil penilaian itu harus diplenokan. Si A sangat subjektif. Si B ketakutan untuk memusnahkan. Si C terlalu berani. Itu. Karena bukan orang sejarah. Kebetulan si A orang sejarah. Apapun harus dipermanenkan. Ya. Kemudian si apa namanya? Si B latar belakangnya ekonomi. Lebih mempertimbangkan ini efisiensi apa tidak itu. Apapun hasil pencermatan mereka, yang penting diplenokan ya. Sehingga keputusan akhir ada di pleno. Ini musnah, ini permanen. Keputusan terakhir harus di pleno. Maka ini nanti ada di slide terakhir ya Mbak ya, ada di slide terakhir tentang strategi optimalisasi dalam penilaian. Maka di tempat kami kan ada program DES namanya. Jadi perangkat daerah yang mengusulkan musnah tentu sudah dilakukan penilaian intern oleh tim internal di sana. Dan sudah pleno. Kita sebagai orang di lembaga kearsipan, sebelum memberikan persetujuan pemusnahan, harus memverifikasi terlebih dahulu, harus menilai terlebih dahulu. Apakah hasil penilaian yang sudah dilakukan oleh perangkat daerah itu betul-betul sudah sesuai. Bukan berarti kita tidak percaya dengan hasil penilaian perangkat daerah. Ya. Tetapi kita itu punya kepentingan terkait dengan arsip statis. Jadi kalau perangkat daerah itu lebih kepada, oh ini sudah tidak saya pakai, maka musnah. Seperti itu. Sedangkan tim yang dari lembaga kearsipan daerah yang punya kewajiban menyelamatkan arsip statis, konsentrasinya lebih pada arsip yang bernilai guna kesejarahan. Maka yang sering terjadi adalah arsip yang diusulkan musnah oleh pencipta, ketika dikirim, dimintakan persetujuan ke lembaga kearsipan daerah, ada beberapa yang tidak disetujui untuk dimusnahkan karena mengandung nilai guna kesejarahan. Itu yang sering terjadi. Gitu. Karena beda kepentingan. Kalau lembaga kearsipan daerah lebih berkepentingan terhadap penyelamatan arsip statis,
Kalau bagi pencipta arsip, yang penting ini sudah tidak saya gunakan, maka dimusnahkan. Kan begitu kepentingannya. Itu. Makanya ini harus dipertemukan melalui DES. Yang kami lakukan adalah ketika perangkat daerah mengusulkan pemusnahan, maka kami DES. Kami DES itu kami mintai pertanggungjawaban dalam tanda petik. Mengapa Anda mengusulkan musnah? Alasannya apa? Itu. Kalau alasan itu bisa kita terima sesuai dengan ketentuan, oke kita setujui. Kalau dari perangkat daerah tidak bisa menyampaikan alasan, kita diskusikan. Gitu. Jadi jangan sampai kita salah dalam melakukan penilaian. Maka strateginya itu DES, Bapak Ibu, yang kami lakukan. Ini sudah kami coba 3 tahun, ya DES, ada DES penilaian. Dan ini juga sebagai wadah, forum untuk kita belajar bersama, sehingga penilaian arsip dapat lebih berkualitas. Ya. Jadi DES itu juga sekaligus forum belajar bersama. Karena setiap tahun kita akan mengusulkan musnah. Gitu. Dan jenis arsip yang kita musnahkan sebetulnya sama. Dari tahun ke tahun. Sebetulnya sama. Karena kita fungsi lembaga kita juga sama. Kecuali kalau sudah ada perubahan fungsi lembaga ya. Gitu. Jadi itu Bapak Ibu strategi kita untuk meningkatkan kualitas ya dalam penilaian. Ada namanya DES penilaian arsip. Lembaga pengusul kita undang, kita mintai pertanggungjawaban atas penilaian yang sudah dilakukan. Sehingga ada diskusi. Gitu. Makanya apa yang disampaikan oleh Mbak Tati tadi, itu mestinya terselesaikan dengan DES. Kalau memang dari Mbak Tati dapat mempertahankan, ini permanen menurut kami. Alasannya ini. Mestinya LKD juga ngikuti. Karena ada kriterianya. Mengapa arsip itu kita permanenkan? Itu. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi penilaian ini memang kegiatan yang yang menarik, yang menantang, yang unik. Ya, tapi yang penting adalah ada diskusi di antar tim, kemudian nanti diplenokan. Jadi apapun hasilnya itu keputusan pleno, ya, keputusan bersama, bukan keputusan orang per orang. Maka di situ ada adu argumentasi, ada perkelahian dalam penilaian itu. Kalau penilaian ketika kita melakukan penilaian kok hanya adem ayam itu ya nggak menarik. Harus ada perkelahian di dalam kita melakukan penilaian arsip. Harus ada perdebatan, harus ada adu argumentasi. Itu. Seperti yang pernah terjadi ketika kami menilai arsip tentang SPJ, yang itu ada di lembaga pengawas atau ada di lembaga keuangan. Itu juga menjadi perkelahian, perdebatan di sana. Mengapa di tempat saya harus disimpan 8 tahun? Oh, setelah SPJ itu kami periksa sudah nggak ada temuan, berkas sama sekali sudah tidak kami gunakan kok. Ngapain harus kami simpan 8 tahun? Itu. Dan kami jamin kalau laporan keuangan sudah kami periksa, tidak ada temuan, itu besok tidak akan dicari lagi. Maka kita sebagai lembaga kearsipan harus ngikut. Pemilik arsip saja sudah menyampaikan seperti itu, sudah berani menjamin. Oke, jadi itu gambaran Bapak Ibu, gambaran ketika kita melakukan penilaian. Itu ya Bapak Ibu ya. Mbak Yati sudah bisa diterima Mbak Yati?
Iya, Pak, sampun. Oh, saya kira sudah pergi. Alhamdulillah belum pergi ya. Oke. Ini dari Mbak Mas Yani, ada dari Mbak Suharmilah ya. Izin bertanya, Mas Ihan. Oh, bukan Mas Ihan, Bapak gitu ya. Kadang kebingungan menentukan retensi arsip dan kalau searching di Pergub tidak ada. Oke. Tidak usah bingung, Bu. Jadi, jadi tidak usah bingung. Jadi ketika kita menentukan retensi arsip apa mau menilai arsip, Bu? Kalau menentukan retensi, kita sudah punya retensi, Bu. Jadi kita sudah punya JRA ya. Jadi kita sudah punya JRA. Ini kebetulan dari Jogja yang tanya ya. Kita sudah punya JRA lengkap. Lengkap. Selengkap-lengkapnya. Ya, apakah itu bidang urusan pekerjaan umum, urusan pendidikan, kebudayaan, pemerintahan, kerumah tanggaan, pertanian, perikanan, peternakan, kepegawaian, keuangan, apalagi sudah lengkap. Sudah ada retensinya di sana. Ya, itu. Jadi tidak usah bingung, Bu. Kalau terkait dengan retensi, sudah ada umur simpannya. Oke. Mungkin akan bingung ketika kita punya arsip ini. Kita akan menentukan musnah. Ya, ini sudah beli musnah apa belum? Kemudian kita cari di JRA. Ternyata nggak bunyi di JRA. Kita baru bingung. Gitu. Nah, terus seperti apa? Ini boleh musnah apa tidak? Itu. Nah, kalau seperti itu, Ibu, maka yang penting yaitu tadi, Bu, ada beberapa, nanti kami sampaikan di slide, ada beberapa cara kita untuk menentukan arsip itu boleh musnah apa tidak. Ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita tanyakan terhadap arsip yang akan kita musnahkan. Nanti di slide berikutnya. Ibu jangan pergi dulu ya, Bu Suharmila ya. Nanti kami sampaikan slide-nya. Halo Bu Suharmila. Oh, baru masak. Oke, baik. Lanjut Mas Ian. Mas Ian, waktunya masih lama. Masih ada 9 menit, Bang. Oke, enggak cukup ya. Langsung Mas, lanjut lewat 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 lewat. Nah, ini Bapak Ibu. Ini terkait dengan pertanyaan Bu Suharmilah. Agar kita bisa menilai arsip secara akurat, tidak salah dalam menentukan musnah atau permanen. Bisa kita bantu dengan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya begini, apakah arsip tersebut terkait dengan tugas dan fungsi organisasi? Karena kalau arsip itu tidak sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, maka nilainya rendah. Dengan kata lain, boleh dimusnahkan. Itu. Contoh, kita kadang mendapat arsip naskah tentang penawaran, ya, pemberitahuan. Dah, itu jelas nilainya rendah. Maka nggak usah pusing-pusing, itu pasti musnah. Ya. Kemudian, seandainya arsip tersebut terkait dengan tugas fungsi kita, apakah kegiatannya sudah selesai atau belum? Itu. Sudah dipertanggungjawabkan atau belum? Karena kalau sudah dipertanggungjawabkan, potensi boleh dimusnahkan. Apakah arsip masih dibutuhkan untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang? Kalau masih dibutuhkan, jangan dimusnahkan. Kan begitu. Apakah arsip tersebut terkait dengan isu terkini? Nah ini Bapak Ibu. Apakah arsip tersebut terkait dengan isu terkini? Beberapa waktu yang lalu, ada kasus di PMI.
Palang Merah Indonesia. Ya, terkait dengan ke-PMI-an, misalnya begitu. Maka ketika pada waktu itu kita menilai arsip terkait dengan PMI, kita harus hati-hati. Itu loh maksudnya seperti itu. Atau beberapa waktu yang lalu terkait dengan hibah misalnya. Ya, ternyata arsip yang terkait dengan hibah itu dicari. Maka ketika waktu itu kita menilai arsip tentang hibah, kita harus hati-hati. Seperti itu Bapak Ibu. Apakah termasuk arsip yang jenis arsip yang sering dicari? Misalnya tentang tanah, tentang aset, tentang pengadaan. Maka kita harus ekstra hati-hati. Apakah arsip tersebut memiliki keistimewaan? Itu tadi yang kami sampaikan. Ada berkas tentang lomba. Tapi lombanya itu lomba istimewa. Tidak sembarang lomba. Lomba ini mengandung apa? Mengandung makna. Ya. Lomba ini punya misi tertentu. Maka itu jangan dimusnahkan. Seberapa besar potensi arsip tersebut dibutuhkan kembali? Ini subjektif Bapak Ibu. Oke. Apakah ada aturan lain yang terbaru terkait dengan kegiatan yang bersangkutan? Dan apa akibat seandainya arsip itu dimusnahkan? Nah, jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijadikan ya bahan untuk membantu kita ketika kita itu akan memusnahkan arsip. Ini terkait dengan pertanyaan Mbak Ibu Suharmilah. Ya, Bu Suharmilah masih ikut Bu Suharmilah? Oke. Yuk lanjut Mas Ian. Kemudian, oke lanjut Mas Ian. Nah, ini Bapak Ibu yang kami sampaikan tadi, strateginya ini. Bapak Ibu, hambatan kita dalam penilaian arsip itu ternyata ketika daftar arsip tidak lengkap. Ya, daftar arsip tidak lengkap dan tidak jelas. Tidak mencerminkan fisik dan informasi arsip yang sesungguhnya. Ini menjadi hambatan. Selain hambatan, bisa menyesatkan bagi tim penilai. Gitu. Maka daftar arsip itu, Bapak Ibu, harus dibuat selengkap mungkin, sejelas mungkin. Jadi orang membaca daftar arsip itu sudah dapat membayangkan arsipnya. Jangan sampai daftar arsip itu menimbulkan pertanyaan. Misalnya, surat keputusan bupati. Itu kan nggak jelas. Keputusan tentang apa? Itu harus jelas. Karena isi keputusan itu menjadi pertimbangan kita untuk memusnahkan atau untuk mempermanenkan arsip tersebut. Itu. Kemudian, panitia atau tim penilai arsip itu harus sesuai ketentuan. Karena ada batas minimal. Ada batas minimal di PP 28. Dan harus lengkap dan berkompeten. Artinya begini, tim itu harus selengkap mungkin sesuai dengan arsip yang akan kita nilai. Kalau arsip yang akan kita nilai ada arsip kepegawaian, ikutkan personel dari UP, dari kepegawaian. Kalau terkait dengan arsip keuangan, ikutkan teman-teman dari bagian keuangan. Kalau terkait dengan barang, dengan aset, ikutkan para pengelola barang.
Karena sepandai apapun arsiparis, sepandai apapun petugas kearsipan, tidak akan menguasai semua masalah. Yang lebih tahu tentang arsip yang pelaksana kegiatan itu. Kemudian, ketika kita menentukan arsip itu musnah apa permanen, harus disertai alasan. Alasannya apa? Sehingga penilaian kita betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Bukan sekedar mencantumkan kode M itu musnah, P itu permanen. Harus ada alasan, ada kolom apa? Kolom pertimbangan. Yang keempat, ini yang kami lakukan, lembaga kearsipan melaksanakan des penilaian untuk minta pertanggungjawaban dari lembaga pengusul. Mengapa ini diusulkan musnah? Alasannya apa? Dasarnya apa? Oke, dan yang terakhir, dilakukan uji petik arsip. Kalau memang ada keraguan terhadap arsip yang kita nilai. Gitu. Ya, Bapak Ibu ya, ini strategi-strategi kita, dan ini sudah kami coba, sudah kami laksanakan. Oke. Yang terbaru DES Bapak Ibu. Ini ternyata manfaat dari DES itu luar biasa. Dalam meningkatkan kualitas hasil penilaian. Kita semakin mantap untuk memusnahkan arsip maupun untuk mempermanenkan arsip melalui kegiatan yang namanya DES penilaian. Oke, lanjut terakhir Mas Yan. Cukup selesai ya? Oke. Oh, ini contoh daftar ini. Contohnya begini, Bapak Ibu, ini contoh arsip hasil penilaian. Jadi harus ada alasan. Ya. Ini misalnya tentang penyelenggaraan lomba siswa antar sekolah. Sudah itu musnah karena hanya lomba siswa antar sekolah. Tidak ada nilai kebuktian, tidak ada nilai guna informasionalnya. Tapi pengiriman pelajar ke Jepang, misalnya, ini permanen, ya, karena mengandung nilai guna kebuktian tentang prestasi sekolah. Itu. Karena tidak semua sekolah itu dapat melakukan pertukaran pelajar. Jadi ini merupakan bukti prestasi suatu sekolah. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi contoh penilaian itu seperti itu. Lanjut Mas Ian. Oke, terakhir Bapak Ibu, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Atau masih ada pertanyaan? Ada waktu 3 menit ya Mas Ian ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Oh, ini ada tanya. Oh, masih, Mbak Astuti silakan. Mbak Astuti silakan. Ya baik, selamat pagi Bapak. Dari mana, Bu? Saya dari Kabupaten Kutai Timur, Bapak. Dari Kutai Kalimantan Timur. Timur. Kutai Timur itu Kertanegara ya? Sangatta, Bapak. Sangatta, Ya? bukan. Kutai Timur, Pak. Kutai Timur. Oke, baik. Silakan, Bu. Iya, baik Bapak. Ini terkadang saya itu kesukaran dalam memilih kode klasifikasi ini, Bapak. Oke, memilih kode klasifikasi. Kesulitan Iya, ya? kesulitan. Ini kebetulan kemarin kami ketemu tentang SPJ ini. SPJ Oh, itu ada yang kadang gini Pak ya, kalau kita salah memilih kode klasifikasi kan berpengaruh sama hasil akhir nih kalau kita membaca di JRA nih. betul. Ya, karena kalau kita membaca di JRA kan disesuaikan dengan kode klasifikasinya ya Pak ya. Betul, Bu. Iya, seperti itu. Jadi, ini ada yang menggunakan pertanggungjawaban penggunaan dana. Itu keterangan akhirnya itu adalah musnah. Tapi ada juga yang menggunakan laporan keuangan. Sementara hasil akhir dari laporan keuangan itu adalah permanen. Seperti itu. Nah, ini Pak, Oke. dua kode klasifikasi itu yang terkadang ditemukan nih untuk penentuan kode klasifikasi SPJ.
Oke, Nah, seperti itu, Pak. Jadi, baik. ini yang tepatnya menggunakan yang mana ya, Pak ya? Oke, baik. Yang akan Ibu kode yang mana? Kenapa, Pak? Yang akan misalnya, oke Bu. Jadi kita itu kan sering membuat laporan keuangan ya Bu ya. Iya, SPJ iya betul, Pak. Surat SPJ surat ya Bu ya. pertanggungjawaban ya. SPJ SPJ dari ya. kegiatan yang kita lakukan gitu, Pak. Oke, itu kan namanya Mm-mm. SPJ ya Bu ya. Iya, benar, benar, Oke. Pak. Kalau fisiknya memang seperti itu, jadi bentuk dokumennya seperti itu ya Bu ya. Ya, Maka itu namanya SPJ. Jadi bukti-bukti transaksi, ya, bukti-bukti transaksi yang harus kita pertanggungjawabkan karena kita sudah menggunakan anggaran tertentu untuk pelaksanaan kegiatan. Itu kan namanya nama arsipnya, nama berkasnya SPJ ya Bu ya. ya benar, Pak. Berarti nanti itu di kode di JRA itu ya SPJ kodenya, bukan laporan keuangan. Oke Bu, halo Bu. Ya, ya benar, Pak. Oke. Berarti kalau misalkan saya menggunakan surat pertanggungjawaban dana, bisa, Pak ya? Masuk ya, Pak ya? Di kode ada nggak Bu di kode klasifikasi? Ada, Pak. Ada. 900, ya ada. Pertanggungjawaban penggunaan dana itu ada, Pak. Oke, Di kode pertanggung klasifikasi. pertanggung jawab penggunaan anggaran ya. Pertanggungjawaban penggunaan dana. Pertanggungjawaban penggunaan dana. Ya, Oke, baik, stop dulu. Ada nggak Bu kode SPJ ada nggak? kalau yang betul-betul spesifikasi SPJ seperti itu tidak ada, Pak. Oke, baik. Kalau spesifikasi SPJ tidak ada, maka menggunakan yang Ibu apa pertanggungjawaban penggunaan dana. Benar, Pak. Oke, kan sebenarnya sama ya. Karena SPJ itu kan juga pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Ya, Maka isinya kan bukti-bukti transaksi kan, Bu. iya benar, Pak. Oke. Kemudian itu kan dikirim ke keuangan, dikirim ke inspektorat kan begitu ya, Bu ya, untuk Ya, diperiksa kan. benar, Pak. Oke. Ya, Sedangkan di JRA istilahnya kan tidak itu ya, di JRA. Di JRA. Di JRA Ibu istilahnya apakah juga pertanggungjawaban penggunaan anggaran? kalau di JRA saya itu, Pak, pertanggungjawaban penggunaan dana. Oke, berarti sama ya Bu ya, di JRA maupun di kode sudah sama ya? Iya, Oke, sudah sama ya, clear ya Bu ya? benar. Baik. Kemudian disekat juga sama ya. Disekat maksudnya di mana, Pak? Sekat itu SKKAD Bu, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis. Itu kan 3 in Nah, 1 ya itu, Bu ya. oh iya, ya, itu Tempat yang Ibu, tempat Ibu sudah punya sekat belum? sudah ada, Pak. Sudah. Itu kan istilahnya mestinya juga sama. Di Iya, kode klasifikasi penggunaan lapor apa namanya? Penggunaan laporan penggunaan dana ya. ya, pertanggungjawaban Oke. penggunaan dana. Oke, pertanggungjawaban penggunaan dana, kemudian di JRA juga begitu, mestinya di SKKAD juga begitu istilahnya. Ya, Itu namanya 3 in 1, satu selaras, satu tarian nafas gitu, Bu, maksudnya. iya, iya, Pak. Oke. Nah, kalau seperti itu nanti akan kena hukuman, Bu. Hukumannya 8 tahun, Bu. Maksudnya retensi, Bu. Iya, Retensinya 8 tahun itu boleh musnah. Karena itu sama dengan SPJ. iya. Itu Bu, jadi kalau di tempat kami itu 8 tahun Bu. Sehingga tahun ini ya kemarin kami menilai arsip itu punyanya ya salah satu OPD itu boleh Mm-mm. memusnahkan laporan penggunaan dana atau SPJ itu tahun 2008 tahun 2016 2015.
Dihitung sekarang tahun berapa, Bu? 2002, 2004, 2003, 2022, 21, 20, 19, 18, 16. 2016 sudah boleh diusulkan musnah. Karena umur simpannya cukup 8 tahun. Iya, Gitu, Pak. Bu. Iya, iya, Pak. Oke, semangat ya, Bu ya, dari Kutai Timur. Iya, baik, Pak. Terima kasih ya, Pak, atas pencerahannya. Sama-sama, Bu. Semangat ya. Sukses selalu ya, Bu ya. Ya, Baik. baik-baik. Sehat juga untuk Bapak. Oke. Sudah habis Mas Halo, Ian waktunya? betul Halo, Pak. izin Pak Baik. Rusidi. Halo, Pak Rusidi. Iya, Bu. Dari mana Mau ya? tanya, boleh bertanya Pak? Mas Saya Ian ada dari, yang bertanya gimana, Mas? Mohon maaf Ibu, ini Boleh nggak? ini iya, pertanyaan bagaimana ini? boleh masih bertanya, boleh? Nggak apa-apa, Mas Ian. Nggak apa-apa ya. Baik, Oke, oke. diberi waktu 3 menit, Bu. Oke, siapa? Jadi gini Pak, saya dari Dari Kota mana, Bu? Mataram. Ibu Dari dari Kota mana? Mataram, Kota Mataram Pak. Kota Mataram. Oke, silakan, Bu. Ya, jadi gini Pak, kebetulan kita kan tim penilai nih, tim Oke, penilai di Sekda Kota Mataram. Ibu di dinas apa? Saya di saya di LKD-nya Pak. LKD ya? Iya betul. Baik, oke. Nah, terus kami diminta untuk menjadi tim penilai di Sekda Kota Mataram. Stop, Nah, Bu. Stop ya, dulu, stop. Ibu di LKD ya? iya Pak. Oke, kemudian Sekda akan melaksanakan pemusnahan. Oke, Yes, iya. Ibu diminta Nah, jadi tim. betul. Oke, pertanyaannya, mengapa Ya. Sekda minta Ibu jadi tim? Karena di sana Asiparisnya cuma satu, Pak. Karena di Sekda itu dia memusnahkan 9 OP, 9 bagian ya. Seperti itu. Oke, baik. Karena Sekda kekurangan asiparis ya, Iya, bukan betul. tidak punya asiparis kan? Oh, bukan, Pak. Baik, Punya silakan. satu. Yuk, terus. Nah, terus di dalam usulan daftar arsipnya itu ada arsip tentang SPJ. Nah, tapi dia berupa di tahun 2010, kalau tidak salah tuh penata usahaannya itu, penata usaha keuangan itu bahwa segala arsip yang diciptakan oleh Setda itu nanti SPJ-nya itu diserahkan kepada apa ya kalau di kami itu Badan Keuangan Daerah yang asli nih Pak. Oke, terus. Akhirnya jadi yang tertinggal itu adalah tindasannya. Jadi lembaran kedua dan tiga seperti itu. Oke, Nah, kemudian kalau retensinya, kita lihat retensinya tuh tahun 2006, kira-kira 10 tahun kan Pak ya di dalam retensi kami kayak gitu JRA kami. Nah, akhirnya eh, karena dia sudah 10 tahun, itu adalah hanya tindasan saja, hanya tembusan saja lembar kedua dan ketiga. Nah, itu akhirnya kami nilaikan untuk musnah, Pak. Bagaimana, Pak, pendapat Bapak? Apakah nanti soalnya yang aslinya itu ada di Badan Keuangan Daerah, oke, karena sejatinya untuk tadi itu, bahwa alur daripada penata usahaan keuangan, itu aslinya harus ke Badan Keuangan Daerah. Nah, bagaimana menurut Bapak, apakah arsip yang tadi itu yang hanya berupa tembusan, lembar kedua dan tiga itu apakah boleh dimusnahkan, Pak? Karena dia ingin mengurangi daripada frekuensi arsip yang tercipta seperti itu. oke. Sudah, Ya Bu? itu saja, Pak. Sampun, Pak. Nggih. Kok bisa bahasa Jawa, Bu? Saya aslinya Kudus, Pak. Merantau ke Baik. Baik. Eh, ini jawabannya agak panjang, ya. padahal waktunya terbatas. Nanti bisa dilanjut ya, Bu ya. Oh, siap, Pak. Bisa Nggih. dilanjut Japri. Tetapi ini untuk apa pengetahuan kita bersama begini. Tuh, ya. Nanti kalau belum poin nanti dilanjut empat mata. Japri ya, Bu ya. Siap, siap. Oke, Pak. Jadi begini Bapak Ibu, khususnya Ibu yang dari Kutai Timur. Mataram, Pak. Ya, Bu. Saya dari Mataram. Oh ya, saya lupa dari Mataram. Kacau ini. Dari Mataram. Begini, Bu. Arsip itu
tidak asal tercipta. Arsip itu tercipta karena ketentuan administrasi. Jadi kita menciptakan arsip itu tidak kemauan kita sendiri, tapi kita itu melaksanakan aturan. Siap. Sepakat ya Bu ya? Ya. Oke. Aturannya adalah kalau kita melaksanakan kegiatan, kemudian kegiatan itu menggunakan anggaran, maka kita wajib melaporkan penggunaan anggaran. Sepakat, Bu? Ya, oke, Pak. Oke. Kemudian, laporan anggaran itu, laporan yang kita buat, ya, itu ada ketentuannya. Bahwa isi laporannya adalah ABCDE. Dan Nggih. itu dikirimkan ke instansi ABCDE. Itu juga Ya, karena ketentuan. ya, Jadi kita membuat laporan karena kewajiban, kita mengirim ke instansi terkait karena kewajiban. siap. Oke. Setda itu kan perangkat daerah. Ya, Statusnya sama dengan Dinas Perikanan dengan Dinas Pertanian statusnya. siap. Setda itu perangkat daerah Daerah. yang punya kewajiban melaksanakan penyusutan. Sehingga ibu diminta oleh Setda untuk menjadi tim penilai. Posisi ibu adalah sebagai tim penilai Setda. Ketika ibu melaksanakan penilaian, baju ibu adalah baju tim penilai Setda, bukan baju LKD. Oke, Itu. Jadi ibu harus pakai baju sebagai tim penilai Setda, bukan siap. LKD. Ya, Eh. Nah, kembali masalah arsip keuangan. Di JRA di Mataram, terkait dengan laporan keuangan atau SPJ, 10 tahun atau 8 tahun, itu silakan saja. Kalau di tempat kami 8 tahun, dasarnya adalah perka ANRI. Kalau di Mataram pakai angka 10 tahun, monggo saja. Karena ada ya. beberapa daerah yang pasang angka 10 tahun. Oke. Tadi disampaikan SPJ dikirim ke mana Badan tadi? Keuangan Daerah. Badan Keuangan. Keuangan Daerah. Ya, Ke Pak. BKD ya? Betul. Oke, dikirim ke BKD. Karena memang aturannya begitu, betul ya? Siap. Ya, Oke. Pak. Selain dikirim ke BKD, kemana aturannya? Disimpan di dalam yang lembaran kedua itu disimpan di sedanya, Pak. Oke, di Seda. Selain itu di mana lagi? Nggak ada lagi. Inspektorat? Eh, enggak, Pak, kayaknya. Enggak ada. Masa sih nggak ke inspektorat? Yang meriksa siapa? Kalau itu ada pemeriksaan, Pak. Tapi kalau apa namanya? Ketika ada pemeriksaan dikembalikan lagi sih ke onunya ke OPD-nya. Oke. Apakah aturannya memang seperti itu? Jadi ini untuk ini Pak, untuk tahun 2010 kan penatausahaannya ketika kita ingin meminta uang itu dia harus setor dulu SPJ yang UP GU ganti uang itu ke BKD. Baru nanti kalau sudah diverifikasi BKD, oke setuju dikeluarkan lagi uang seperti itu Pak. Jadi Oh, akhirnya di Sekda itu dia hanya punya arsip lembar keduanya saja. Aslinya itu ada di BKD tadi itu. Setelah oke. tahun 2016 kan penatausahaan setiap OPD boleh mengesahkan SPJ-nya sendiri. Aslinya ada di masing-masing OPD, Pak, tahun 2016. Oke, ini Ya, menarik. aturannya Jadi, seperti itu. Nggih. jadi membicarakan tentang nasib akhir arsip Bu Limusna apa tidak memang sangat menarik dan sangat bulat, Bu. Betul, Pak. Jadi begini, dari biasanya begini, Nggih. arsip itu tercipta karena fungsi, maka umur arsip itu juga ditentukan oleh fungsi. Contoh, sekarang kita ngirim arsip itu ke BKD.
ke Badan Keuangan. Fungsi Badan Keuangan untuk apa? Kan begitu ya. Ya. Kami pernah diskusi tentang ini. Laporan keuangan yang sampai di BKD Mm-mm. itu masuk di bidang akuntansi dan itu digunakan sebagai sarana untuk membuat laporan. Oke. Oke. Kemudian setelah laporan dari Setda tadi dimasukkan ke BKD, oleh BKD masuk di bidang akuntansi, kemudian dijadikan bahan untuk nyusun laporan keuangan tingkat Pemda begitu. Ya. Setelah itu sudah tidak digunakan dokumennya. Mm-mm. Maka di BKD itu umurnya hanya 3 tahun boleh musnah. Karena fungsinya sudah selesai. Ya. Begitu pula yang ada di inspektorat. Umurnya hanya 3 tahun boleh musnah. Tentang dokumen laporan keuangan. Oke. Karena fungsinya hanya untuk Eh, pengawasan. laporan. Ya. Bagaimana arsip yang ada di Setda selaku pencipta, itu tentu lebih panjang retensinya. Bisa 8 tahun, bisa 10 tahun. Siap. Oke. Ibu, ini saya jadi kode oleh panitia. Oh, Makanya panitia ya. ada kegiatan lain. Siap. Ibu nanti japri saja ya Bu ya. Oh, siap, Pak. Nggih. Ini namanya ini panitia ada kegiatan lain. Saya jadi kode untuk segera mengakhiri. Oh, Baik, ya. Bapak Ibu, terima kasih Siap. semuanya. Mohon maaf Nggih, terima untuk kasih, Mataram Pak. nanti bisa dilanjut lewat Japri Bu. Nanti akan kami jelaskan. Akan kita Siap. diskusikan lewat Japri. Bapak Ibu, terima kasih sekali. Mohon maaf banyak kekurangannya. Mudah-mudahan yang kita diskusikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusyidi atas materi yang telah disampaikan dan saat ini sudah menunjukkan pukul 11 lebih dan sebelum saya mengakhiri sesi webinar pada hari ini, boleh Bapak Ibu untuk saya dokumentasikan terlebih dahulu? Boleh, baik. Kami tunggu. Halo Mbak Yuni, ada Bu Palijem, sehat-sehat ya Bu ya. Iya, Pak. Nggak apa-apa sambil makan Bu Yuni, nggak apa-apa. Apunten, Pak. Beneran apa? Ini ada Mbak Yani juga, Mbak Uci. Dari mana Mbak Uci? Dari Mataram, Pak. Mataram ya. Iya. Oke, sehat-sehat Bu ya. Oke. Baik, kami dokumentasikan 3, 2, 1. Boleh Bapak Ibu salam arsipnya terlebih dahulu. Baik, 3, 2, 1. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf atas ketidaknyamanannya terkait dengan waktu yang kami selenggarakan karena waktu sudah menunjukkan pukul 11. Sebelum saya tutup, bagi Bapak Ibu yang ingin memperdalam terkait dengan materi yang telah disampaikan, bisa melalui membaca buku maupun artikel dan YouTube dari narasumber kami, yaitu ada di Arsiparis Berbagi. Selain itu, kami informasikan terkait dengan sertifikat akan kami kirim selambat-lambatnya H+3 setelah acara ini berlangsung. Dan mohon ditunggu untuk sertifikatnya dan jika memang belum mendapatkan sertifikat, bisa mengkonfirmasi kami melalui WhatsApp admin JAS. Dan tentu bagi Bapak Ibu yang belum dan ingin berkontribusi dalam pembuatan sertifikat dapat menginformasikan kami setelah acara berlangsung. Kami cukupkan dan terima kasih Pak Rusyidi atas waktu dan kesempatannya dan juga kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Saya Syah Maulana mengakhiri sesi webinar JAS ke-15. Sampai jumpa di sesi webinar JAS ke-16 pada minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dimulai dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat. PT Jogja Academic School menjadi pusat pelatihan dan pengembangan
yang berkomitmen untuk menyediakan berbagai bimbingan teknis bagi instansi pemerintah, perusahaan, hingga masyarakat luas.